Baik, sekarang kita lihat beberapa gate yang abnormal ya. Nah, intinya gate abnormal ini adalah gate yang menghasilkan parameter-parameter gate yang tidak normal gitu. Nah, tentunya ini bisa disebabkan oleh macam-macam ya. Nah, ini mungkin saya cepat saja akan melihat beberapa kasus. Pertama, cerebral palsy ya. Nah, ini biasanya karena seseorang itu tidak bisa mengontrol ototnya ya. Nah, sehingga anggota geraknya itu tidak normal ya. Misalnya di sini contohnya kakinya itu melakukan rotasi yang berlebihan ya. Nah, ini dia tidak bisa mengontrol otot kakinya ya, sehingga dia nggak bisa meluruskan kakinya gitu. Ini menghasilkan gerakan berjalan yang tidak normal ya. Nah, ini tentu bisa diperbaiki ya dengan operasi. Nah, tapi ya tidak semua orang biasanya melakukannya. Nah, bisa juga ya itu terjadi karena kecelakaan ya. Kalau kecelakaan ya ada bagian otak yang rusak ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kontrol terhadap otot-otot yang ada di kaki dan tangan gitu. Bisa juga abnormalitas itu terjadi karena ini ya osteoartritis ya, atau rematik sendi ya. Nah, sehingga seseorang itu akan kesulitan untuk melakukan gerak sendi. Nah, cenderung biasanya karena sendi itu kalau bergerak itu sakit ya, maka dia cenderung untuk tidak menggerakkan sendinya ya. Jadi kakinya itu diusahakan supaya tetap lurus gitu. Supaya nggak sakit, dan itu membuat gerakan berjalannya menjadi tidak normal ya. Nah, ini biasanya diperbaiki dengan menggunakan support tertentu ya. Oke. Nah, menggunakan bracing misalnya, menggunakan pengaku ya. Nah, apa gunanya kita melakukan studi terhadap gait ya, yaitu gunanya tadi untuk mengetahui ya bagaimana intervensi yang harus dilakukan. Nah, sehingga bisa mendapatkan kombinasi terbaik ya untuk masing-masing subjek ya. Ada subjek mungkin harus dibantu dengan menggunakan tongkat misalnya ya, itu berupa adaptasi ya yang dilakukan ya. Kalau misalnya kakinya lemah sebelah ya, ya maka biar jalannya itu tidak terlalu tidak membutuhkan effort yang terlalu berlebihan, maka mungkin perlu dibantu dengan tongkat gitu. Dan nanti akan dicari kombinasi yang paling tepat bagaimana ya gitu, untuk bisa menghasilkan alat bantu yang paling optimal gitu. Baik, selanjutnya ini ada beberapa kasus abnormalities ya. Pertama, antalgic gait atau gait yang sakit. Yang kedua ada lateral trunk bending. Ketiga ada functional length discrepancy. Ini perbedaan panjang antara kaki kiri dan kanan. Kemudian ada increase walking base ya. Walking base itu jarak antara kaki kiri kanan yang bertambah. Kemudian inadequate dorsiflexion ya. Ini saat fleksi kaki yang tidak cukup ya. Kemudian ada excessive knee extension ya, kalau misalnya ekstensi dari lututnya itu berlebihan ya. Biasanya kan ekstensi itu minimal ya, kaki itu lurus, nggak bisa ke depan ya.
Nah, kalau misalnya extensionnya itu berlebihan, maka ini bisa menyebabkan gerakan yang tidak normal juga. Oke, ini penjelasan satu persatu. Nanti kamu bisa membaca ya. Ini untuk antal kick gate, ini untuk lateral trunk bending. Ya, ini yang dimaksud dengan lateral trunk bending ya. Nah, jadi ini biasanya dibantu dengan tongkat ya. Kemudian ini untuk perbedaan antara panjang kaki kiri dan kanan. Lalu ini untuk yang meningkatnya walking base ya. Lalu ini yang inadequate atau fleksi kaki yang tidak cukup ya. Nah, ini terjadi di kakinya nih ya, bukan di persendian lutut dan pinggul gitu. Dan yang terakhir ini adalah untuk excessive knee extension ya.